نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala pujian, pembesaran dan pengagungan betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak akan mungkin terhitung, yang kebaikan demi kebaikannya terus melingkup hamba. Tetapi ternyata bersamaan dengan itu, wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka tidak kita mengambil pelajaran dari hal ini? Hanya sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah patutlah kita waspada, kita jangan sampai kita masuk dalam ukuran kebanyakan yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kamu ya Muhammad mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan terkecoh dengan banyaknya yang mengikuti, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang di dalam sebuah perkara. Tetapi perhatikan apakah perkara itu berada di atas Quran dan Sunnah. Apakah perkara itu semakin mengantar kepada ridha Allah, cinta Allah, atau sebaliknya murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara itu untuk akhirat kita, atau semata murni hanya sekedar keduniaan yang semakin melalaikan kita dari akhirat? Perhatikanlah usaha kita, perhatikanlah kerja-kerja kita, perhatikanlah teman-teman kita, sebab semua itu bisa menjadi sebab kita terjerumus dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan agar supaya apapun dimanapun kita tetap berada di atas garis jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita minta dan terus kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah supaya berada kokoh dan terus menerus di atas jalan yang lurus. Bahkan kita akui siratal ladzina an'amta alaihim,
Ini adalah jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Disinilah hakikat kenikmatan itu. Disinilah nikmat hidup itu. Apalagi kenikmatan alam barzakh, dan lebih apalagi kenikmatan alam akhirat. Ketika seseorang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan hawa nafsu, bukan jalan syaitan, bukan jalan yang memalingkan kita dari ridha Allah, dari agama Allah, dari akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala melengkapi pembahasan keimanan terhadap negeri akhirat dengan pembahasan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari akan hari berbangkit. Mereka menyangka bahwa hal itu tidak mungkin. Bantahan terhadap sangkaan ini telah kita sebutkan. Di antara bantahannya pada awal-awal pembahasan atau pada pembahasan yang lalu. Dan sangat baik kalau kita baca keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam membantah sangkaan jahat ini. Sebab beliau membantah dari banyak sisi. Kata beliau, sangkaan ini adalah sangkaan batil, yang kebatilannya dapat dilihat dari sisi syar'i, dapat dilihat dari sisi his, indra, dan dapat dilihat dari sisi akal. Adapun dari syar'i, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka an lan yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti ini adalah sangkaan orang-orang kafir. Kapan menyangka tidak akan dibangkitkan, maka itu sangkaan orang-orang kafir. Allah perintahkan Rasulnya untuk menjawab, "Qul," katakan, "Bala wa rabbi," tidak, sungguh demi Rabbku, "Latub'atsunna," pasti, sungguh dan pasti kalian akan dibangkitkan. Dan tidak hanya sekedar itu, "Tsumma latunabbi'unna bima 'amiltum," kemudian setelah itu pasti dan pasti, sungguh kalian akan diberitakan semua yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian Allah pertegas bahwa semua itu bagi Allah adalah yasir, sangat mudah. Bukan sekedar mudah, tetapi sesuatu yang sangat mudah. Dan telah lewat beberapa dalil akan perkara ini pada awal pembahasan tentang keimanan terhadap negeri akhirat. Adapun dalil yang kedua, kata beliau, dalil his, indra. Dalilnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati dalam kehidupan dunia ini. Dilihat, disaksikan oleh orang-orang. Beliau sebutkan lima permisalan dan perkara ini yang seluruhnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 55, ketika kaum Musa mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra," kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan terang. Maka apa yang Allah lakukan? Kalimat ini jamaah, jangan disangka bahwa kalimat yang dengannya mereka ingin hujjah. Tidak.
Ini sekedar kalimat supaya tidak beriman. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah secara nyata. Kalaupun diperlihatkan Allah secara nyata, tetap mereka tidak akan. Dan banyak permintaan-permintaan mereka dalam Al-Quran tidak dipenuhi. Sebab permintaan bukan dari orang yang ingin beriman. Tetapi kapan betul-betul menginginkan hujjah, maka hujjah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi dan Rasulnya itu sangat luar biasa, lengkapnya dan jelasnya. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap tidak beriman. Kalau begitu ungkapan-ungkapan mereka ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak penuhi, hanya sekedar ungkapan-ungkapan ketakabburan. Karena itu pernyataan mereka ini tidak disambut kecuali dengan cobaan, dengan fitnah terhadap diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan mereka seluruhnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Lihat lanjutan ayatnya, fa'asadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka kalian pun ditimpakan oleh sa'iqah, murug, petir yang dengannya kalian meninggal, wa antum tanzurun, sementara kalian menyaksikannya. Thumma, kemudian setelah itu ba'atsnakum min ba'di mautikum, kami hidupkan lagi kalian setelah matinya kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Contoh lain masih dalam peristiwa Bani Israel dalam surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 73, ketika terjadi pembunuhan Bani Israel membunuh salah seorang jiwa di antara mereka, kemudian saling tuduh menuduh satu dengan yang lainnya, sebab akunya menyembunyikan diri dan berdusta. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan apa yang mereka sembunyikan dengan perintah untuk mencari seekor sapi. Yang dasar Bani Israel keras kepala, diperintahkan cari sapi, bermalas-malasan lagi, bertanya dan terus terlalu banyak bertanya. Akhirnya sapi yang disuruh semakin dipersulit dan dipersulit, yang hampir mereka tidak melakukannya. Maka selanjutnya sapi yang disembelih dan diambil sebagian dari sapi itu, Allah katakan faqulna dribuhu bi ba'diha, maka pukulkan dia yang meninggal itu dengan sebahagian dari sapi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan hidup orang yang terbunuh ini. Allah katakan kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada kalian, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, supaya kalian beriman. Ini peristiwa kedua. Allah Subhanahu wa taala nampakkan dihidupkannya orang ini. Hanya sekedar dihidupkan untuk menjadi saksi siapa yang membunuhnya. Selanjutnya Allah alam kembali dalam kondisinya semula sebagai mayit. Kisah yang ketiga sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tidakkah kamu lihat, bukankah kamu tahu kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka yang jumlah mereka uluf, ribuan orang. Kenapa keluar dari rumahnya, meninggalkan tempat-tempatnya?
Hajaral maut, karena takut mati. Faqala lahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, mutu, mati kalian. Thumma, kemudian ahyahum, Allah hidupkan lagi mereka. Innallaha ladu fadlin 'alan nas, sungguh Allah terhadap manusia betul-betul maha memberi keutamaan kepada mereka. Terlalu besar keutamaan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi justru kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini Allah nampakkan, bahkan mereka ribuan. Bahkan mereka ribuan, dan kisah ini turun temurun, diakui, dinampakkan, diwarisi oleh generasi dan demi generasi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an supaya tidak terputus kisah ini. Hal yang keempat, sebutkan dalam surah Al-Baqarah 259, tentang orang yang melewati sebuah desa, sebuah negeri, yang mana negeri ini telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan, binasakan, negeri yang mati. Maka setelah dia lihat, dia mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah hidupkan lagi ini setelah mati? Tidak percaya, hancur sudah ini, apaan lagi, gimana caranya dihidupkan? Fa'amarahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'ath, maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia 100 tahun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia. Allah katakan, qala kam labitta, berapa lama kamu? Qala labittu yawman aw ba'da yawm, katanya saya sepertinya hanya tertidur sehari atau sebagian hari saja. Allah katakan, bal labitta mi'ata 'am, bahkan kamu telah memakan waktu 100 tahun. Kemudian disuruh memperlihatkan makanannya, minumannya, supaya jelas akan kejadian. Kemudian dipertambah jelasnya lagi, disuruh memperhatikan sekarang kondisi himarnya, keledainya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan juga di hadapannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan tulang belulangnya menyatu, kemudian diliputi dengan daging sampai akhirnya hidup. Falamma tabayyana lah, kalau semakin jelas perkara ini baginya, qala, dia pun mengatakan, a'lamu, saya betul-betul yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini setelah dia yakin. Setelah dia yakin bahwa pasti dibangkitkan. Apa jawabannya? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh saya betul-betul yakin Allah Subhanahu wa taala sangat mampu terhadap segala sesuatu. Dan ini juga ilmu besar yang dengannya kita tetapkan bahwa pasti dibangkitkannya manusia kalau kita yakin akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti akhwat, ilmu, keyakinan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, ini adalah ilmu yang akan semakin mengokohkan kita akan pastinya hari berbangkit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau sebelumnya kisah ini didasari oleh orang-orang yang ragu akan hari berbangkit, kemudian Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Maka selanjutnya bukan didasari karena keraguan, tetapi didasari karena ingin menambah kesempurnaan nikmat. Kisah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta
Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk, thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an, thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya, wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, kepada Rabbnya, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu awalam tu'min? Bukankah kamu telah beriman? Bukankah kamu sudah iman? Untuk apa lagi? Kamu sudah iman. Untuk apa lagi diperlihatkan? Nabi Ibrahim menjelaskan, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tetapi Allah ingin tegakkan hujjah sebab akibat. Qala bala, betul ya Allah, saya betul-betul telah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi yang saya inginkan adalah kesempurnaan tuma'nina di dalam hati. Ada ilmu, dengan pemberitaan kita sudah yakin. Tapi bagaimanapun hebatnya yakin akan semakin mantap ketika sudah dilihat. Makanya ada yang dikenal dengan ilmul yakin, itu yang pertama. Dan ada yang lebih hebat, ainul yakin, yang sudah terlihat. Dan kalau sudah dirasakan, itu sudah namanya haqqul yakin. Kalau sudah dirasakan, haqqul yakin. Hanya sekarang Nabi Ibrahim belum mau mati. Jadi bukan dia yang hanya sekedar ingin diperlihatkan. Dia tidak meminta, matikan saya, kemudian hidupkan. Sebab permintaan itu keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta dengan permintaan seperti itu. Sebab tidak akan mungkin dipenuhi. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, tanpa permintaan dari hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan hikmah yang sangat luar biasa. Maka kata Allah, ambil 4 ekor dari burung, belah-belah dia, kemudian jadikan potongan-potongannya pada setiap gunung, diacak di beberapa gunung. Kemudian setelah itu panggil mereka, maka dengan segera dia akan datang kepada kamu. Dengan segera dia akan datang kepada kamu. Wa'lam, karena itu betul-betul semakin mantaplah, annallaha azizun hakim, bahwa sungguh Allah aziz, maha perkasa, maha menunjukkan segalanya, lagi hakim, maha bijaksana. Ini 5 contoh khususiyah yang Allah nampakkan, dilihat, didengar, diketahui oleh manusia, diindrai oleh manusia. Dan ini di dunia. Apalagi pada peristiwa yang memang Allah Subhanahu wa taala telah pastikan akan dibangkitkannya seluruh manusia. Karena itu, yang ingkar terhadap hari berbangkit, ingkar terhadap kenyataan. Juga dapat kita lihat dalam surah yang lainnya tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati pada saat itu. Adapun dalil akal, kata beliau, dalil akal ini dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi beserta isinya. Allah yang mencipta keduanya awal kali. Kalau begitu, dia pula yang mampu menghidupkan makhluk. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang telah mengawali penciptaan, kemudian dia pula yang akan mengembalikannya. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat mudah dipahami. Akal.
Mungkin sekali kita dibangkitkan dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Bukankah kita yakin? Iya. Bukankah kita tahu bahwa ada yang mencipta, yang mengadakan segalanya? Yang padahal sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan. Maka dia yang pertama kali menciptakan semua ini, yang mengadakan semua ini, dia pula yang akan mampu menghidupkan kalian. Dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Yang telah kita sebutkan. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Yasin, tak kala ada orang yang mengingkari dibangkitkannya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membantah orang yang ingkar itu dengan firman-Nya, "Qul," katakan kepadanya, "Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan kepadanya, yang menghidupkan tulang belulang itu, yang telah hancur itu, adalah dia yang menghidupkannya awal kali. Itu kan dalil akal. Dia mudah dia paham. Yang menghidupkannya adalah yang menghidupkannya awal kali. Dan ini lebih mudah, sebab awal kali sama sekali tidak pernah ada, kemudian diadakan. Iya. Adapun sekarang sudah dibangkitkan, sudah pernah ada, sudah dibuatkan kembali. Iya. Sekadar ditumbuhkan kembali. Pendalilan akal yang kedua, dengan melihat bumi yang mati, yang kering, yang kemudian setelah turun hujan, hidup bumi ini dan hiduplah di sekitarnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan makhluk yang besar seperti ini, maka tentunya penghuninya yang kecil itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara ayat-ayat Allah di antara ayat-ayat Allah, bahwa Allah telah memperlihatkan kepada kamu bumi yang dalam keadaan tunduk mati, yang kemudian ketika kami, kata Allah, turunkan padanya air, maka bergerak itu bumi, bergerak sebab ada yang mau keluar dan tumbuh menghijau, dengannya hidup. Kemudian lihat pendalilannya, innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Sungguh yang menghidupkan bumi itu, dia pula lah yang pasti yang akan menghidupkan yang mati. Kemudian Allah ingatkan, innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah sangat mampu terhadap segala sesuatu. Di situ juga sisi pendalilan akal, kemampuan Allah yang sangat luar biasa memastikan harusnya dibangkitkan manusia. Juga dari sisi dalil akal, kita bisa lihat juga dari sisi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah ungkap. Apakah mungkin kesempurnaan penciptaan makhluk tanpa maksud, tanpa tujuan, tidak akan mungkin dikembalikan? Perkara yang sama sekali bertolak belakang dengan kebesaran, kesempurnaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian tanpa maksud, tanpa tujuan, sia-sia belaka? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua sangkaan jahat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari dua sangkaan ini. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari berbagai sangkaan itu. Dialah penguasa yang hak. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Tidak ada yang berhak dibesarkan dan diagungkan kecuali hanya Dia. Dialah penguasa arsy yang sangat mulia. Karena itu jamaah,
dalil-dalil ini hendaknya semakin mempermantap keyakinan kita akan pastinya hari berbangkit. Dan buktinya akan semakin memantapkan ibadah kita. Salat akan semakin nikmat dan bukan lagi menjadi beban. Sedekah akan semakin menjadi nikmat dan bukan menjadi beban. Kekikiran, kemalasan, kemunafikan, berbagai sifat-sifat jahat, akan tersingkir dan akan terbakar, dari jiwa-jiwa kita ketika kita telah memenuhi hati kita dengan cahaya keimanan terhadap negeri akhirat. Sebab sungguh jamaah, keimanan ini sangat kuat dan sangat kuat dalam menghantar hamba dalam meraih kemuliaan demi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar terhadap hari berbangkit, mereka sama sekali tidak mempunyai dalil kecuali sangkaan dan sangkaan. Selanjutnya, ada juga sekelompok manusia mengingkari siksaan kubur. Dia beriman ada hari berbangkit, tapi siksaan kubur tidak ada. Ini adalah pembahasan terakhir dari Syekh rahimahullah taala sehubungan dengan perkara ini. Kata beliau, telah sesat sekelompok manusia yang mengingkari azab kubur dan kenikmatannya. Mereka menyangka bahwa hal itu tidak mungkin, menyelisih kenyataan. Apa kenyataannya katanya? Kalau seandainya kita buka, gali kembali mayat itu, maka kita tetap akan melihat di dalam kuburnya. Dia tidak tersiksa, tidak ada apa-apa, tetap sebagaimana keadaannya. Tempatnya tidak semakin luas, tempatnya juga tidak semakin sempit, tetap sebagaimana biasanya. Maka beliau mengatakan sangkaan ini adalah sangkaan jahat, sangkaan batil yang kebatilannya bisa dilihat dari tinjauan syar'i, tinjauan his, indra, dan tinjauan akal. Adapun syar'i, telah lewat nas-nas yang menjelaskan perkara ini, ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi SAW, bahkan hadits-hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang siksaan dan azab di alam kubur, itu mutawatir. Haditsnya mutawatir dan sangat banyak. Dan telah kita sebutkan ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ayat yang Nabi SAW ungkap ketika Nabi menjelaskan tentang azab kubur dan azab kubur dan kenikmatan kubur. Dan ketika orang-orang beriman mampu menjawab dengan jawaban yang benar, mendapatkan kenikmatan dengannya di alam kubur, Nabi mengatakan bahwa itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah Subhanahu wa taala kokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Sampai akhir ayatnya. Dan juga ayat yang telah lewat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan siksaan neraka untuk Firaun dan para pengikutnya sebelum siksaan negeri akhirat. Dan juga telah lewat beberapa hadis banyak yang menjelaskan tentang itu. Misalnya hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari pada sebagian tembok-tembok Madinah, Nabi berjalan, kemudian Nabi mendengar ada suara dua manusia yang disiksa di kuburnya. Nabi mendengar suara manusia disiksa di kuburnya. Ini diindrai, ini Nabi dengar, hanya tidak didengar oleh yang lain. Dan ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi bisa mendengarnya sebab Nabi mempunyai kekuatan untuk tetap stabil walaupun mendengar perkara itu. Ada dua sebab kenapa sampai tidak diperdengarkan oleh kita. Pertama, disebutkan oleh Nabi SAW, kalau seandainya kalian tidak akan dibangkitkan, dimasukkan ke dalam kubur, maka pasti saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperdengarkan kepada kalian azab kubur. Tapi kalian juga akan mengalaminya, maka tidak perlu. Hal yang lain, sebab kalau ini didengar, maka semua yang mendengarnya, akan terjatuh, akan tidak sadarkan diri, sebab ngerinya siksaan. Karena itu, kalau begitu, hidup di muka bumi tidak akan tenang. Akan dipenuhi dengan kekacauan. Al-ikhwah rahimakumullah. Nabi menjelaskan sebab kenapa sampai dua orang itu disiksa. Salah satu dari keduanya la yastatiru minal baul. Tidak berhijab dari kencing. Kencing seenaknya sehingga nampak auratnya. Atau kencing seenaknya sehingga kencingnya itu membasahi bajunya. Yang kedua yang tersiksa, yamshi bin namimah. Dia berjalan mendatangi orang-orang untuk menyebar hasutan, namimah, adu domba antara satu dengan lainnya. Ini menjadi dalil bahwa ada orang yang disiksa di kubur bukan karena dosa besar. Bukan karena dosa besar. Seperti tidak menutup. Ini bukan dosa besar, walaupun dia dosa. Karena itu ikhwah, jangan mengenteng-entengkan dosa. Sebab dosa bagaimanapun kecilnya tidak akan teranggap kecil ketika terus-menerus dilakukan. Baik, dalil his, dalil indra. Kata beliau dapat kita lihat orang yang tidur. Lihat orang yang tidur. Dan dia melihat dalam mimpinya. Dia berada pada tempat yang luas, indah, megah, penuh dengan kenikmatan. Atau ada mimpi berada dalam tempat yang sempit, menyesakkan, penuh dengan siksaan. Tapi orang sekitarnya itu menyaksikan yang berada dalam kenikmatan dalam mimpinya dan yang tersiksa dalam mimpinya, itu menyaksikan apa? Tetap pada tempatnya. Tempatnya tidak berubah, keadaannya tidak berubah. Titik pendalilannya, kalau demikian Allah sudah nampakkan bisanya yang seperti itu sementara masih hidup. Ini kan hanya tidur. Orang sudah bisa merasakan tertidur tapi sudah bisa merasakan nikmat atau siksaan, apalagi kematian. Dan kematian itu, tidur itu adalah saudaranya kematian. Lihat dalam doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lafaznya dengan namamu ya Allah saya hidup dan dengan namamu ya Allah saya mau mati. Amut, saya mau mati. Kalimat itu. Padahal maknanya mau tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya. Dihidupkan setelah mematikan.
Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika dalam proses tidur ini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Ketika matinya di sini ketika tidur, dan yang tidak mati dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma. Kemudian yang telah ditetapkan meninggal, mati, ditahan sehingga tidak kembali lagi jasadnya. Meninggal sudah. Adapun yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, dikembalikan ke jasadnya sampai pada batas yang telah ditetapkan. Di sini Allah mengatakan mati tidur itu. Dan kejadian pada tidur adalah kejadian yang terlihat dan bisa menjadi dalil akan pastinya perkara itu ketika meninggal, ketika mati dengan kematian yang benar. Jelas ya, Pak? Baik. Kalau pendalilan akal sama dengan peristiwa tadi. Kalau yang seperti ini mungkin disaksikan, dirasakan di dunia padahal belum meninggal, maka tentunya setelah meninggal lebih mungkin lagi. Dia akan lebih rasakan itu nikmatnya atau siksaannya ketika sudah berada di alam yang sebenarnya, alam barzakh. Karena itu terbantah sangkaan-sangkaan jahat orang-orang yang mengatakan, ya, tidak mungkin ada azab di dalam kubur. Bagaimana mungkin ada azab? Lagi pula kita gali tidak ada apa-apanya. Ingat, ini bukan perkara. Mereka yang hidup sekarang ini, jasadnya yang kita lihat bukan lagi berada di dunia. Mereka berada di alam barzakh. Perkara alam barzakh, kalau memang akal kita tidak mampu menjangkaunya, maka katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itulah prinsipnya orang-orang yang beriman. Baik. Ini cukup sebagian keterangan beliau rahimahullahu taala terhadap perkara ini. Insyaallah taala semua perkara ini semakin mengukuhkan kita akan pastinya hari berbangkit, akan pastinya hari berbangkit dan berbagai kejadian yang ada di dalamnya. Tinggal ikhwah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari pasti itu. Kehidupan di dunia adalah saatnya. Dan jangan sekali-sekali berprinsip nanti tua. Dan jangan sekali-sekali berprinsip nanti dan nanti. Tidaklah orang semakin Allah akhirkan, kecuali dia sendiri yang mengakhirkan dirinya. Dan tidaklah seseorang semakin dijauhkan oleh Allah ketika mereka semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hatinya. Siapa yang palingkan hatinya? Allah. Tapi dengan sebab kapan? Tak kala mereka berpaling. Karena itu bersegera dan bersegera. Siapa yang bersegera, maka Allah Subhanahu wa taala lebih bersegera dalam memenuhi kemuliaan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba. Sampai-sampai diperumpamakan, disebutkan, kalau kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat dengan 2 jengkal satu hasta. Dan kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan harwalah, dengan berlari kecil. Demikian yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan balas dengan sesuatu yang lebih. Dan beruntunglah mereka-mereka yang masuk ke dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Jenjang yang tertinggi di dalam surga. Sifatnya as-sabiqun, orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu. Maka as-sabiqun, pertama dan terdahulu pula dalam meraih kemuliaan di surga. Kapan dia pertama di dunia, terdahulu di dunia, terutama di dunia, paling bersegera di dunia, maka dia pula akan terutama,
terus segera terdepan di negeri akhirat. Semuanya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ingin, kalau benar keinginan kita, maka buktikan dalam kehidupan seharian bahwa kita adalah orang-orang yang berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan mujahadah, ini memerlukan tolong-menolong, ini memerlukan ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu cari teman yang baik, bentuk keluarga yang baik. Bergaul dengan pergaulan yang baik. Hadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baik. Yang dengannya kita saling diingatkan dan terus didorong. Diberikan harapan untuk bersegera di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ya, syarat ini cukup pembahasan tentang keimanan terhadap negeri akhirat. Ada pertanyaan tentang ini? Langsung saja. Baik. Pembahasan selanjutnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Siapkan kekuatan hati untuk menghadapi pembahasan ini, sebab sungguh pembahasan ini jangankan orang-orang yang baru beragama, profesor doktor dalam tafsir bingung dalam pembahasan ini sebab salah jalannya. Ini termasuk pembahasan yang bid'ah muncul di dalamnya, termasuk bid'ah awal dalam Islam. Keingkaran terhadap takdir. Rumit pembahasan di dalamnya ketika seseorang hanya mengandalkan akal dan perasaan. Tetapi akan mudah dan ringan ketika seseorang mempersiapkan hatinya untuk tunduk dan taat kepada apapun yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, sampaikan, dan tidak mempertentangkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, ayat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala nanti pada pertemuan selanjutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta